Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama. InsyaAllah kita semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang paling diinginkan orang dalam kehidupan ini adalah ketenangan, tenang. Makanya yang dipanggil Allah Ta'ala itu adalah jiwa yang tenang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Orang mau kaya itu karena ingin tenang. Orang mau punya kuasa itu karena ingin tenang. Orang mau punya ilmu karena ingin tenang. Nah, malam ini kita mau kaji pendapat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kata dia ada 4 ketenangan. Kalau keempat-empatnya ini ada dalam diri kita, alhamdulillah. Malam ini kita sedang mengukur apakah ketenangan itu ada dalam diri kita. Kata pakar belum tentu betul. Kata ustaz entah ya entah tidak. Maka kita pilih pendapat orang yang pernah berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Abi Thalib. Ayah Ali dengan ayah Nabi adik beradik. Ayah Nabi namanya Abdullah, ayah Ali namanya Abi Thalib. Beda Nabi dengan Abu Thalib umurnya 30 tahun. Jauh. Jadi waktu Nabi dapat wahyu umur 40, waktu itu Ali berumur 10 tahun. Waktu Nabi pindah ke kota Makkah, dari Makkah ke Madinah umur 53, maka umur Ali waktu itu 23 tahun. Ali saudara ayah adik beradik, sewali kata orang Melayu, karena ayahnya adik beradik, dan sekaligus menantu, karena Nabi menikahkan Ali dengan putrinya bernama Fatimah radhiyallahu anha. Hasil pernikahan itu lahirlah 2 anak laki-laki yang disebut Nabi, Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Hasan dan Husain adalah pemimpin 2 pemuda penghuni surga. Kata Ali bin Abi Thalib, ketenangan itu ada 4. Inilah yang akan kita kaji malam ini. Yang pertama, rahatul jismi fi qillatit ta'am. Ketenangan tubuh, ketenangan badan, ketenangan fisik ada pada qillatit ta'am, makan sedikit. Jadi kalau badan mau tenang, ini kata Ali bin Abi Thalib, adalah qillatut ta'am, makannya sedikit. Betul apa tidak cakapnya ini? Tentu bapak-bapak dokter yang tahu. Mana bukti kebenaran ucapan Ali ini? Buktinya sekarang semua penyakit itu datang karena makanan berlebih. Lebih kolesterol, lebih gula darah, lebih. Al-ma'idatu baitud da'. Lambung adalah rumah segala macam penyakit. Kenapa? Karena ketenangan badan ada pada qillatut ta'am, makan yang sedikit. Efek dari makan banyak itu, selain daripada fisik yang mengandung penyakit, adalah kata Imam Al-Ghazali, kata dia orang yang makan banyak itu ada 3 mudaratnya. Yang pertama, badannya banyak penyakit. Yang kedua, kalau dia bicara tak didengar orang. Yang ketiga, kalau dia mendengarkan cakap orang, payah masuk ke telinga.
Jadi kalau ada pengajian sulit untuk ditangkap, itu ada dua kemungkinan. Yang ceramah itu banyak makan, atau yang mendengar itu makan banyak, atau dua-duanya banyak makan. Kata Imam Al-Ghazali, jadi saya itu kalau berceramah tak pernah kata saya ngutip-ngutip aja, kutip sana, kutip sini, kutip sana, kutip ini, masuk azan isya, habis itu kutip lagi, tanya jawab. Nah, maka dalam masalah makan ini, saya tadi pun diajak oleh Pak Marjan, Pak Ustadz makan kita sebentar. Itu maka saya berhenti sebentar tadi, makan kolak pisang dengan minum teh manis. Makannya sedikit saja. Nabi makannya sedikit. Kalau umat Nabi sikit-sikit makan. Sikit-sikit makan. Dalam Islam makan kulu, makanlah. Bukan dilarang makan. Kulu, makanlah. Washrabu, minumlah. Wala tusrifu, berlebih-lebih jangan. Karena pepatah Melayu pun melarang. Kata pepatah Melayu, kalau tegang urat perut, kendur urat mata. Asal tegang urat perut, kendurlah urat mata. Itu sudah menjadi hukum alam. Jadi kata dia, kalau mau tenang jiwa ini, badan ini, fisik ini, tubuh ini yang terdiri dari di balik kulit ini ada darah, ada daging, ada tulang, ada sumsum, maka kata dia rahatul jismi fi qillatit ta'ami, ketenangan fisik tubuh ada pada makanan yang dipersedikit, meminim. Bukan disuruh tak makan, enggak. Kita boleh makan. Nah, Bapak Ustadz besok medical check up, semua diperiksa besok Pak Ustadz. Ya, saya pun sampailah ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, begitu mau diambil darah, Bapak tadi sarapan? Iya, batal. Tak jadi Pak. Kenapa? Bapak tidak dikasih tahu? Tidak. Tak boleh sarapan pagi kalau mau ambil darah, karena darahnya mau murni bersih. Kalau Bapak sudah makan berat tadi, ada racunnya. Oh, begitu. Medis menyuruh kita. Mereka tak tahu itu namanya puasa. Tak disebutnya itu puasa. Dia hanya mengatakan tahan makan. Besok kalau mau periksa, mari mulai pagi jangan makan ya Pak. Minum boleh, asap boleh, tapi makan berat jangan. Kenapa? Masuk racun ke dalam. Ada kata dia racun-racun. Zaman dulu kebanggaan orang makan-makan, buat manisan-manisan kalau sudah hari raya. Ada manisan kolang-kaling, ada manisan kates, ada manisan buah pala. Sampai saya pernah bertamu ke rumah orang, cabai dibuatnya manisan. Apa pula cabai diletak di atas meja? Saya cicip, manis. Dibuatnya manisan cabai. Dulu orang Melayu kalau bertamu kita sampai macam bertanam tebu di tepi bibir, melekat manis teh manis. Zaman sekarang dibuatkan pun diabetes mellitus. Air putih saja. Ya, air putih aja. Tak bisa lagi. Kenapa? Karena menggumpal, mengkristal di dalam tubuh menjadi gula darah yang berlebihan. Akibat apa? Makanan yang berlebihan. Gula yang dimakan nenek moyang kita dulu sama dengan gula sekarang. Tak ada beda. Kambing yang dimakannya dulu sama dengan yang kita makan sekarang. Kenapa yang dulu menjadi kebanggaan sekarang menjadi ketakutan? Karena pola makan yang berbeda. Dulu dia makan gulai kambing, pakai santan kental, habis itu dia minum teh manis, dia makan kolak kental santan gula merah, habis itu dia mencangkol 2 hektar. Keluar keringat. Sekarang enggak. Makan, tarik selimut, hidupkan AC. Menggumpal dia di dalam. Maka betul kata Sayyidina Ali, kalau mau rahatul jismi, qillatut ta'am. Dan bapak-bapak hari ini, Masya Allah, hari Senin. Pak Ustadz silakan, kami udah tadi sebelum Pak Ustadz. Oh, Masya Allah, bapak-bapak rupanya puasa. Alhamdulillah, di Provinsi Riau ini, tak kita memuji,
Saya datang beberapa daerah, ketika dipersilakan oleh panitia, kepada bapak-bapak tamu dipersilakan untuk mencicipi hidangan yang sudah disediakan. Begitu sampai di dalam, saya makan, Allah mau barik lana. Datang, mohon maaf Pak Ustaz, kami sedang puasa sunnah. Malu pula saya. Awak mengajak puasa, marilah kita puasa sunnah, marilah. Rupanya yang mengajak itu tak puasa. Saya pergi ke satu daerah, pulang diantar ceramah, singgah di rumah makan kami. Saya tanya itu saudara yang mengantar saya ke Pekanbaru, sudah lama kerja di sana? Sudah Pak Ustaz. Berapa lama? Sudah 5 tahun. Enak kerja di sana? Enak Pak. Gajinya banyak? Banyak Pak. Pelayanannya mantap Pak. Apa yang tak enak? Senin Kamis tak ada makan siang Pak. Kenapa? Bos puasa sunnah. Mantap. Artinya apa? Amalan menjaga ini luar biasa. Ada seorang syekh tarekat Naqsyabandiyah, tak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Dibawalah ke mahkota hospital Malaka, diperiksa sama si dokter Cina tadi, jantung koroner. Setelah dia periksa, akhirnya dia ngomong langsung ke Tuan Syekh tadi, menurut ilmu kami Pak, ilmu medis, Bapak sebetulnya sudah mati 6 bulan yang lalu. Kok Bapak tak mati? Apa resep Bapak? Setelah kami periksa, Bapak pasti menahan makan selama 6 bulan. Sanggup Bapak tahan makan 6 bulan, tak makan-makan? Subhanallah, 1 tahun 12 bulan. Kenapa dokter itu tahu dia tak makan 6 bulan? Puasa Nabi Daud. Yasumu yauman wa yuftiru yauman, yasumu yauman wa yuftiru yauman. Makan sehari, puasa sehari. Makan sehari, puasa sehari. Apa kata si Tuan Syekh? Kamu bilang 6 bulan, kamu salah hitung. Saya puasa 7 bulan. Yang sebulan lagi apa? Ramadan. Salah hitung juga Cina. Maka janganlah angkat pemimpin Cina. Masuk juga sedikit. Artinya apa? Bahwa ada yang menurut akal, tapi ada yang di atas ambang akal. Pokoknya ikuti saja petunjuk Nabi SAW. Ahabbu shaumi ilallah, puasa yang paling dicintai Allah, shaumi Daud, puasa Nabi Daud alaihissalam. Paling tinggi 6 bulan dalam setahun, 15 hari dalam sebulan. Saya bertamu ke rumah jamaah, dikasihnya kertas. Tolong Ustaz baca nih, ini dari Amerika nih Pak Ustaz. Saya bacalah. Katanya setiap kita makan, itu kita tidak makan, tapi makan mengandung racun. Makan apel, bismillah. Enak apelnya ya? Ya. Kenapa tak ada ulatnya? Kenapa jambu di belakang rumah kita berulat? Kenapa apel si balar tadi tak berulat? Karena apel disemprot pestisida. Makan pir pakai pestisida. Makan nasi, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Kenapa beras tak dimakan wereng? Karena ada pestisida. Pestisida tidak mati pakai rice cooker 100 derajat Celcius. Maka kita makan nasi, makan buah, makan sayur mengandung racun. Racun menggumpal di dalam darah, menyumbat cancer kata mereka. Orang barat menyebutnya cancer. Orang kita payah menyebut cancer, dia sebut kanker. Bagaimana cara menghilangkannya? Sampai hari ini tidak ada cara menghilangkan. Terapi kemo, ada yang berhasil, ada tidak. Yang tak berhasil, jangankan urat saraf yang terkena, yang sehat malah sakit. Ibu tak ikut kemo, khawatir saya Pak Ustaz. Kawan saya udah ada yang berobat pakai terapi, bukan malah sehat. Selama ini minum kopi manis, hilang rasa manis, tinggal pahitnya deh. Rusak saraf-sarafnya. Obatnya apa? Disebutkannya di kertas itu,
orang barat menemukan obatnya. Racun itu bisa dimakan oleh tubuh itu sendiri. Dengan cara apa? Badan memakan zat yang ada di dalam badan. Dengan cara badan itu jangan dikasih makan berat selama 8 hari dalam sebulan. Mereka menyebutnya fasting. Terapi fasting. Menahan makan berat. Minum boleh, makan buah boleh, makan berat tak boleh. Disebutnya di situ 8 days, 8 hari. Begitu melihat 8 hari, saya langsung mengucapkan subhanallah, masya Allah. Nabi kami sudah mengajarkan itu 14 abad yang lalu, 1437 tahun yang lalu sudah diajarkan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang menahan makan 8 hari dalam sebulan. Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Kita tak pernah mempermasalahkan itu masalah kesehatan. Karena kita merasa duit banyak, bisa ke rumah sakit, kawan kita banyak dokter, jamaah kita banyak paham ilmu medis kesehatan, rumah sakit Pekanbaru umumnya kenalan kita. Kita melaksanakan puasa itu tak ada hubung kait dengan kesehatan, murni karena ingin dapat pahala. Kenapa puasa hari Senin? Zaka yauma wulidtu, hari Senin aku dilahirkan. Wa yauma bu'istu, hari Senin aku diangkat jadi nabi. Wa yauma unzalu alayya, hari Senin Al-Quran diturunkan kepadaku. Murni karena ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa puasa hari Kamis? Turfa'u fihil a'mal, hari Kamis segala amal diangkat selama sepekan. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Aku ingin saat amalku diangkat. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Aku ingin ketika amalku diangkat, aku dalam keadaan berpuasa. Dan agama kita ini setiap bulan ada puasa. Ini di ujung-ujung Zulhijjah. Nanti masuk Muharram, puasa Ashura. Asyara 10. Ashura hari ke-10. Mahada, hari apa ini kata Nabi waktu sampai di Madinah. Orang Yahudi tak makan tak minum. Kata mereka, hadza yaumun salihun, ini hari yang baik. Pada hari ini Allah menyelamatkan Musa, hari ini Allah menenggelamkan Fir'aun. Maka Musa bersyukur kepada Allah. Kami pun ikut mensyukuri nikmat selamatnya itu. Maka apa kata Nabi? Ana ahaqqu bi Musa minkum, aku lebih berhak terhadap Musa daripada kalian. Nabi pun mengajak sahabat melaksanakan puasa Ashura. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, seelok-elok, sebaik-baik, sebagus-bagusnya puasa Ashura 3 hari. 9, 10, 11. Kalau tak sanggup 9, 10. Kalau tak sanggup 10 saja. 10 pun tak sanggup, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sehat badan. Beruntung betuah ibu-ibu dapat suami yang suka mengaji. Maka kata dia, "Bu, besok masak ya. Kita sahur besok puasa." "Puasa apa, Mas?" "Puasa Ashura." Kan Ustaz Somad kemarin sudah nyebut. Tapi Mas tak pernah datang ke masjid. Kita dari youtube.com aja. Artinya dia mau mengaji. Betuah beruntung ibu dapat kepala rumah tangga yang memperdulikan ibadah istri. Tapi kalau dapat ibu Fir'aun, nasiblah. Udah puasa pun disuruhnya batal. Batalkan aja lah. Puasa sunnah itu tak apa-apa kata dia. Dan bagi perempuan yang kemarin banyak utang karena hamil, karena menyusukan anak, karena sakit, karena musafir, itu pula diberikan Allah kelebihan. Kalau dia mengqadha puasa pada hari Arafah, otomatis dapat pahala puasa Arafah. Kalau dia mengqadha puasa pada hari 10 Muharram, maka dapat pahala puasa Ashura. Niatnya satu saja. Niat saya puasa qadha. Qadha artinya mengganti. Qadhanya lunas, puasa Ashuranya dapat. Buat 3 hari. 9, 10, 11. Puasa qadha lunas 3 hari, puasa Ashura dapat pahala 3 hari. Artinya apa?
motivasi ibadah dapat, sehat badan dapat. Rahatul jismi, ketenangan tubuh, fisik, jasad, badan, tulang, kuku, darah, daging, lemak, sumsum ada pada qillatit ta'am, mempersedikit makan. Nabi itu pernah sakit? Tak pernah. Bacalah hadis sejarah, baik yang ditulis orang Islam, Ibnu Ishaq, Ibnu Hisham, maupun yang ditulis oleh orang Barat, Philip Kahiti, Karen Armstrong, Michael H. Hart. Semua mereka tidak pernah menceritakan Nabi sakit. Perang terbesar dalam hidup Nabi, Perang Badar. Perang Badar terjadi tahun kedua. Nabi pindah ke kota Madinah umur 53. 53 tambah 2, 55 tahun umur Nabi naik kuda. Membawa kuda dari kota Madinah ke tempat perang bernama Badar, jaraknya 150 km. Kalau Bapak mau tahu cemana rasanya naik kuda 150 km, pinjamlah kuda Pak Al-Makmur di pesantren dekat Danau Buatan sana. Coba naik. Digoncang kuda itu agak 1 jam, demam 3 hari. Memegang tali kekang, menyeimbangkan badan. Ustadz udah coba, saya udah coba. Berapa lama? Sebentar aja. Untuk ambil foto, sudah itu update status. Begitulah sehatnya Nabi Muhammad SAW. Pak Ustadz, kalau Ustadz bisa tahan naik kuda ini selama 1 jam, Pak Ustadz, menurut kesehatan Ustadz sama dengan push up 1000 kali. Patutlah Nabi itu sehat. Cara megang talinya begini, seimbang begini, pukul begini. Qillatul ta'am, sedikit makanan. Maka bagi yang sudah terlanjur banyak, ya tak apa-apa. Bukan berdosa, haram, tak, halal. Kulu, apa yang dimakan? Min thayyibat, yang baik-baik. Maka disebut sammillah, ya ghulam, hai ananda, hai anak, kata Nabi, sammillah, kau sebut nama Allah. Sependek-pendek doa, bismillah. Itu dah lapar betul itu. Jadi Pak Ustadz, yang Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, ada hadis juga itu, tapi hadisnya dhaif. Kalau ada orang yang mengatakan sama aja Allahumma barik lana, itu hadisnya dhaif. Itu bagi mereka yang menolak hadis dhaif secara mutlak. Tapi Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti mengatakan hadis dhaif boleh dipakai. 5 syarat, bukan dalam masalah halal haram, bukan dalam masalah akidah, riwayatnya tidak ada yang kadzab, pendusta, dia bernaung di bawah hadis sahih, dan dia tentang fadail a'mal. Dia tak salah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Makanlah, kata Nabi, apa yang kau makan, yang ada di dekat. Apa yang ada dekat situ, makanlah. Sambal dekat, makanlah sambal. Apa yang dekat, artinya tidak dia terlalu lasak mencari yang pokoknya dia makan, karena yang penting itu adalah barokahnya. Dalam Islam makan itu bukan untuk memperturutkan hawa nafsu. Orang di Eropa Romawi dulu zaman klasik dipajanglah ini meja panjang. Dipajang itu semua makanan, gulai, bakar, buah, segala buah, makan. Begitu sudah kenyang, dicongkel balik, dimuntahkan lagi, karena lambungnya ada batasnya. Sedangkan makanan itu enaknya waktu sejengkal ini lah. Disitulah enaknya makanan. Asal lewat daripada itu sudah tak terasa lagi. Maka dikorek lagi muntah, minum kumur-kumur, habis itu makan lagi. Makan memperturutkan hawa nafsu. Sedangkan dalam Islam tidak. Tujuan makan dalam Islam itu untuk apa? Liyuqima sulbahu, menegakkan tulang belakang. Asal sudah tegak tulang belakang, untuk sholat Allahu Akbar, berhentilah. Abang kenapa tak berhenti? Kata Ustaz, makan ini kan untuk menegakkan tulang belakang, Adinda. Abang kalau tak sebanyak ini tak tegak tulang belakang. Inilah makan banyak. Itu jawabannya nanti kalau ibu rewel bertanya.
Artinya apa? Segala tindak tanduk perbuatan orang Islam, puncak, akhir, target, visi yang ingin ditargetkan adalah ibadah. Makannya untuk apa? Ibadah. Makanya kalau dia sehat, sehatnya itu untuk ibadah. Kalau dia makan, tujuannya untuk sehat, sehatnya untuk ibadah. Betullah makna firman Allah, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan makan itu tak boleh terlalu habis-habis, betul. Makanya tulang itu kata Nabi, inna'u ta'amu ikhwanikum. Tulang itu makanan saudara kamu. Makanya tulang tak boleh dibuat istinja. Maaf cakap, istinja pakai batu, lalu nampaknya tulang, dipakainya tulang untuk istinja. Tak boleh, karena tulang yang sudah dipakai untuk istinja berarti kotor, bernajis. Kalau sudah jadi najis, saudara kamu tak mau memakannya. Ta'amu ikhwanikum, makanan saudara kamu. Yang dimaksudnya saudara kamu itu siapa? Kalangan jin. Makanya kalau habis makan sop tunjang, tulangnya jangan disimpan, nanti jinnya masuk ke dalam. Tapi zaman sekarang jin itu pun tak dapat bagian, habis. Patutlah jin itu banyak mengamuk. Udahlah makananku kalian habiskan, celanaku pun kalian pakai gitu. Celana jin tak bersisa lagi dipakai anak-anak gadis Pekanbaru. Kalau ibu belanja ke pasar pagi beli ikan, tidak semua ikan itu punya kita. Ada jatah kucing di situ. Kucing makan tulang. Sekarang mengangolah kucing. Tak dapat, habis. Berbagi kepada orang lain, maka Allah Ta'ala berikan kita rezeki. Di dalam rezeki kita itu ada jatah makhluk-makhluk yang lain. Kedatangan kita ke atas muka bumi ini menjadi rahmat, bukan menjadi laknat. Rahatul jismi, ketenangan tubuh, fi qillatit ta'am, itu ada pada minim sedikit makanan. Masalah makanan ini manusia terbagi dua. Yang satu ekstrim kiri, makan. Yang satu lagi tak mau makan sama sekali. Makan ayam, kambing, sapi, tak mau. Makannya sayur, jamur, tahu, tempe, kedelai, kangkung. Bawaannya mau macil. Dalam Islam tak. Coba tengok sejarah Nabi. Kalau mau acara akikah, kambing. Acara walimah, kambing. Acara kurban, kambing. Kalau melanggar larangan ihram, potong dam, kambing. Kalau tak kambing, onta lembu. Kambing, onta lembu. Nabi makan kambing? Tak pernah ada. Ada tak bapak ibu ketemu hadis Sahih Bukhari, tiba-tiba tensi Nabi naik 180? Belum pernah saya baca lagi. Jadi kalau begitu bukan salah kambing. Jadi salah siapa? Ya salah kita. Mungkin pola makannya, mungkin cara makannya, mungkin doa makannya. Dan sekarang banyaklah yang dulu kata orang tak boleh, sekarang malah boleh. Saya dapat posting, ternyata kambing tidak menaikkan tensi. Lalu siapa yang menaikkan? Kita sebelum makan itu sudah takut duluan. Sugesti. Nengok. Makanya orang kadang tak pun dia makan kambing sudah naik duluan. Kasihan juga kadang kita sama kambing. Sikit-sikit aku salah kata dia. Sikit aku salah kata kambing. Padahal dia tak salah sama sekali. Nabi kalian nanti lama-lama dibuat pemerintah komisi perlindungan kambing. Saking banyaknya kambing teraniaya gara-gara ucapan. Jadi sebetulnya cara kita memakannya, cara kita menjalani pola hidup, kan yang betul, yang jujur itu Pak dokter-dokter yang paham itu. Apa kata dia? Pak dokter, kenapa kata orang ini kambing ini menaikkan kolesterol, bisa membuat stres, nampak? Pak Ustadz, sebetulnya bukan salah kambingnya Pak Ustadz, terus pola makannya. Lagi Pak Dokter, bukan salah kambingnya Pak Ustadz, terus faktor psikologis. Nah, Pak Dokter itu lembut bahasanya, faktor psikologis. Kalau bahasa busuk hati. Bersihkan hati, makanlah kambing itu.
Tapi kalau naik saya tak tanggung jawab pula. Qillatul ta'am, rahatul jismi fi qillatit ta'am. Yang pertama, ketenangan fisik ada pada sedikitnya makanan. Yang kedua, rahatun nafsi fi qillatil atham. Rahatun nafs, nafs diri, jiwa, myself, nafsi, diri saya, diri sebenar diri Abdul Somad. Mana diri sebenar diri Abdul Somad? Ruh Abdul Somad. Qillatun nafsi, ketenangan diri itu di mana letaknya? Fi qillatil atham, ketika kita mampu meninggalkan dosa. Ketenangan tubuh ada pada sedikit makanan, ketenangan diri jiwa ada pada meminimkan dosa. Jadi kalau ada orang gelisah, saya Pak Ustaz, gelisah. Apa yang membuat gelisah? Dosa banyak. Bagaimana cara menghilangkan dosa? Usolli sunnatat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Ambil tasbih, astaghfirullahaladzim. Tapi katanya yang paling bagus ada yang mengajarkan mandi taubat Pak Ustaz. Mantap, mandi taubat. Macam mana mandinya Pak Ustaz? Macam maaf cakap mandi wajib basah semua. Mana yang basah duluan Pak Ustaz? Terserahlah. Kalau mandinya ke Sungai Siak, masuk ke dalam. Mana yang duluan kena air, itulah. Salto dia, pum. Kepala dulu, melompat kaki dulu. Boleh mandi taubat tu di sungai Pak Ustaz? Boleh. Hilang dosanya Pak Ustaz? Kalau terjun dari leton jangankan dosa, orangnya hilang sekalian. Apa pula payah? Saya ini tak bisa mandi Pak Ustaz. Sudah diponis sama dokter. Katanya saya penyakit tulang akut. Ibu, bapak jangan mandi. Kalau mandi kena air, mati. Macam mana lah Pak Ustaz? Wudu. Idza qumtum ila salati fasilu wujuhakum, basuh muka. Wa aydiyakum ila al-marafiq. Wamsahu bi ru'usikum. Wa arjulakum ilal ka'bain. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni minat tawwabin. Jadikan aku orang yang taubat balik ke jalan Engkau. Wa ja'alni minal mutatahhirin. Jadikan aku orang yang mensucikan diri, bersih dari segala dosa. Wa ja'alni min ibadikas salihin. Jadikan aku orang yang saleh. Sekarang saking hafalnya kita doa itu tak ingat kita entah apa yang kita minta. Bahkan mungkin tak berdoa sama sekali. Allah. Macam mana mau merasakan? Makanya wudu itu juga ada khusyuknya. Khusyuk itu bukan cuma di salat. Khusyuk itu di wudu. Ketika air membasuh muka, maka keluarlah dosa dari biji mata kelopak. Ketika air membasuh tangan, keluarlah dosa dari celah-celah tangan. Ketika air mengusap kepala, keluar dosa isi kepala sampai dari lubang telinga. Ketika air membasuh kaki, keluarlah dosa dari celah-celah kuku kaki. Hadis riwayat Ibnu Majah. Makanya waktu berwudu tak boleh bercerita. Ini orang sambil berwudu hidupkan. Itulah, jangan sampai jangan lepainya. Tak boleh. Mesti ada perenungan di dalam. Habis itu baru berdoa minta suci. Badan suci, mata suci, telinga suci, hati suci. Mohon kepada Allah, ja'alni minat tawabin, wa ja'alni minal mutatahhirin, wa ja'alni min ibadika salih. Habis itu beristighfarlah dan astagfirullah. Jumpa kawan di pintu. Gimana kabar saya? Astagfirullah. Jadi astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa qillatul nafsi, ketenangan jiwa ada pada rahatun nafsi fi qillatil atham. Atham dosa. Siapa yang tak berdosa? Mana ada orang tak berdosa? La taqraba hadhihi syajarah. Jangan kau dekati pohon ini.
Fa'azallahuma syaitan. Setan menggoda mereka. Fawaswasalahuma syaitan. Waswasa. Makanlah. Akhirnya dimakannya lah buah kuldi itu. Tapi setelah itu dia bertobat. Doa dia itulah yang kita baca tiap malam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kenapa Rabbana? Karena dia tidak egois dirinya saja. Kalau dirinya Rabbi, tapi dia katakan Rabbana, dia berdua dengan istrinya Hawa. Rabbana zalamna, kami sudah menzalimi anfusana, diri kami. Wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak merahmati kami, mengampunkan kami, wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, nanti akan datang Ustaz Kabir dari Jakarta, dari Majelis Zikir Az-Zikra di lapangan SPN hari Ahad pagi tanggal 22 Sabtu 22 Oktober. Wah, Ustaz Arifin Ilham. Lapangan. Biasanya zikirnya istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Mau nangislah orang di tanah lapang. Apa yang kau tangiskan tadi? Belum cair lagi sertifikasi. Bukan dia menangisi dosa-dosanya di masa lalu. Bukan ditangiskannya maksiatnya, makan haramnya, menzolimi orang, menganiaya. Ada sesuatu yang tak bisa kita tipu, tak bisa pakai pencitraan, tak bisa kita khianati. Hati kecil di dalam mengatakan kau berdosa. Mahaka fi sadrika, sesuatu yang menyesakkan dadamu dan engkau takut orang lain tahu, yang tahu hanya engkau dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang tak bisa kau dustakan. Adapun poster balehomu sangat bisa kau dustakan. Berbunyi langsung. Kita lanjutkan setelah salat Isya. Kita tambah pengajian ini baru 2. Itu pun belum selesai. 2 lagi setelah salat Isya. Setelah itu kita buka tanya jawab. Terima kasih perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf banyak cakap saya ini menyinggung perasaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.